Kita udah ngobrol lumayan banyak tadi sampai kita lupa. Bu Agnes ini, Bu atau Mbak saya mau panggilnya? Mbak aja ya? Mbak aja lah. Mofro kan, Mofro. Mofro Agnes. Kayak film Dono ya. Tiba-tiba tidur di tengah jalan. Iya, yang Kigo aja turun tangga. Mofro. Iya. Sekarang tugas di Kejaksaan Negeri Bogor sebagai Kasidatun. Betul. Kayaknya saya pernah nonton konten Jaksapedia sebelumnya di Cimahi ya? Iya, di Cimahi. Kasipidum di Pidana Cimahi. Umum sekarang Ke Perdata dan Tata Usaha Negara. Oke, memulai karir jaksa itu tahun berapa sih? Saya pertama kali masuk di Kejaksaan RI bergabung menjadi bagian dari keluarga Adiaksa itu tahun 2007. Nah, disitulah saya CPNS tahun 2007, ditempatkan pertama kali di Jakarta Timur. Oke. Kemudian setelah 3 tahun saya di sana, saya pendidikan jaksa tahun 2010. Pendidikan jaksa 2010, penempatan pertama sebagai jaksa pertama itu di Metro Lampung. Nah, kemudian kurang lebih dari 1 tahun saya pindah ke Depok. Di Depok saya sebagai jaksa fungsional 4 tahun di sana. Terus memulai lagi atau mencoba pengalaman baru lagi, pindah lagi jadi jaksa fungsional lagi di Jakarta Selatan. Kan kalau kemarin kan 3 jaksa sebelumnya kan sebelum jadi jaksa MC. Oh iya. Punya radio. Nah sebelum jadi jaksa Ibu ada nggak? Nah itu tuh sebelum jadi jaksa saya anak kuliahan aja. Oh berarti nggak ada kayak MC, penyiar radio nggak ada ya? Belum. Background keluarga ada yang jaksa? Background keluarga, ya kebetulan bapak saya memang dulunya seorang jaksa. Gitu. Sama sih dulu, bapak saya dulu. Iya ya. Terpidana dulu. Bener amit-amit loh. Sering dihukum istri makanya. Oke. Di mata istri. Di rumah masalah. punya supir nggak? Siapa? Terry? Ada ya? Okay. Oh ya karena biasa disetirin istri sih ya? Aduh. Cuma punya supir dong ya? Bapak memang request untuk Mbak Agnes jadi jaksa? Enggak sih. Enggak? Terus kenapa akhirnya pengen jadi jaksa nih? Waktu itu saya ngelihat biasa, seragam ya. Saya ngeliat, seragamnya papa saya bagus juga nih. Dan kalau kan pemadam juga pakai seragam. iya sih memang. Kenapa nggak jadi pemadam? Cuma nggak sering lihat. Iya. Yang terlihat aja berarti ya. Ntar kalau saya sering lihat kasihan dong orang-orang ya kan, yang ngalamin kebakaran. Nah ini kebetulan bapak saya sering lihat pakai seragam, kok kayaknya gagah. Gimana nih kalau perempuan juga berseragam? Pas datang ke kantor, sering main tuh ke kantor orang tua saya kan. Oke juga nih, cakep juga nih berseragam. Nah, disitulah mulai coba. Jadi saya lulus kuliah itu tahun 2006. Saya daftar kejaksaan itu 2006 Oktober. Kemudian saya dinyatakan lulus itu dari sarjana S1. Terus dapat penempatan tahun 2007 itulah di Jakarta Timur gitu. Jadi memang belum ada pengalaman mau jadi MC, kerja di law firm atau misalnya udah pernah jadi penyanyi gitu kan. Belum, karena begitu saya lulus tahun 2006 Agustus, bulan Septembernya ada penerimaan kejaksaan. Jadi ya langsunglah kita. Padahal kalau jadi penyanyi bagus loh suaranya. Bisa. Pasti karena orang Batak nih. Jadi iya kan biasanya kan kalau butar-butar kan suaranya kan melengking gitu kan. Seperti Namboru saya kayaknya ya, Vita butar-butar. Iya. Lawas sekali ya. Lawas sekali. Sebelumnya di Cimahi pidana umum, sekarang di Bogor Datun. Iya. Switch-nya cepet banget. Gimana menguasai ilmu-ilmunya itu gimana tuh? Cara adaptasinya? Benar sih. Jadi memang kalau untuk pidum ya, pidana umum, karena jaksa itu pasti udah basicnya itu memang jaksa penuntut umum ya kan, dia pasti belajar untuk membuat dakwaan, memang waktu di PPJ belajar bersidang. Nah jadi untuk jadi jaksa apalagi jadi menjadi kepala seksi tindak pidana umum
yang lingkupnya adalah melihat berkas perkara memang bukan hal yang tidak biasa lagi, memang sudah biasa. Namun pada saat menjadi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara nih, yang mana di situ yang saya lihat berbeda dari sebelumnya. Kalau bahasa kita biasanya kemarin saya berkecimpung dengan kertas merah, kalau sekarang saya berkecimpung di kertas kuning. Nah, tetapi itu semua kan kita bisa pelajari, membaca, gitu. Kita baca, kita tahu tupoksi kita bagaimana. Kita juga punya teman di lingkungan kejaksaan yang kebetulan memang ada di lingkungan itu lebih dahulu daripada kita. Terus dan kalau kita ditempatkan di tempat baru, kita juga bisa bertanya yang memang sudah lama di situ. Kan kalau di kejaksaan itu bidang perdata dan tata usaha negara itu dibilangnya tuh jaksanya tuh jaksa pengacara negara. JPN. Iya, JPN, jaksa pengacara negara. Kenapa kita disebut jaksa pengacara negara? Karena kita mewakili pemerintah untuk membela pada saat pemerintah menghadapi masalah misalnya dalam hal keperdataan gitu, atau pemerintah digugat. Dalam hal ini ya kita mewakili dari Kejaksaan Agung gitu loh. Pengacara plat merah lah ya? Yes, pengacara plat merah. Apa tuh bedanya? Emang ada? Kan waktu itu pernah dijelasin sama Lupa, Pak. Lupa. JPN namanya, Jaksa Pengacara Negara. Ya, Jadi betul. tugasnya mendampingi dan mengadvokasi setiap kasus yang dihadapi oleh pemerintah. Pemerintah ya? Iya, Ya. plat merah kan pemerintah. Maksudnya lembaganya tuh kayak bank ataupun apa sih kalau pemerintah itu? Ya, Yang merugikan negara misalnya. iya, Pemkot. Kalau saya di Iya. Bogor kan pemerintah kota atau pemerintah daerah, atau misalnya kalau di lebih provinsi di Pemprov gitu ya. Itulah dinas-dinas terkait lah Dinas, gitu. iya. Pernah ini nggak sih kayak, kayaknya gue nggak bisa nih di divisi ini, gue lebih nyaman di Pidum misalkan. Pas pertama awal masuk Datun gitu, Kasih kan memimpin, ada anak buahnya banyak juga. Iya, betul. Enggak sih. Kebetulan kalau saya nih ya, ini kan hal baru gitu. Jadi kalau hal baru itu punya tantangan baru. Jadi kita nggak boring dengan satu yang kita sudah kuasai misalnya gitu ya, cukup kita kuasai lah. Terus kita kemudian di dunia baru lagi, itu kan tantangan challenge baru nih. Jadi kita belajar lagi, ketemu orang-orang baru lagi. Itu nggak boring lah hidup ini gitu. Tapi pernah ini melakukan kesalahan waktu tugas atau namanya baru kan pasti ada salah-salah gitu. Kesalahan dalam hal ini aja mungkin ya, letter ya. Maksudnya kalau saya bikin dakwaan, kalau saya bikin laporan, nah ya hanya sebatas itu sih gitu. Kesalahan misalnya dalam hal tindak tanduk, saya rasa pimpinan juga memaafkan lah gitu. Atau kesalahan dalam hal apa nih kira-kira? Saya rasa misalkan lagi sidang manggil hakim, bro, harusnya kan yang mulia kan, gitu kan salah tuh. Iya. Enggak sih, kalau kayak gitu enggak. Biasanya kalau dalam persidangan itu kalau kita ada salah-salah kata sedikit, ya paling hakim juga memaklumi, paling bilangnya gini, jaksanya ngantuk ya gitu, gitu. Jaksanya kayaknya di rumah lagi banyak masalah, nah nyeletuk gitu biasa itu. Nah sebagai kepala seksi kan pasti ada staff di bawahnya kan, kebanyakan laki-laki atau laki-laki semua? Kalau yang sekarang malah kebanyakan perempuan. Oh, yang sebelumnya? Laki-laki. Nah, gimana cara meyakinkan jaksa-jaksa laki-laki itu dipimpin oleh seorang perempuan? Nah, gitu? itu betul tuh, good question. Jadi waktu pas pertama kali saya jadi Kasipidum kemarin, memang mereka seperti yang laki-laki ini, yang jaksa-jaksa laki-laki itu seperti menguji, mengetes sampai sejauh mana kemampuan Ibu Agnes terhadap penanganan perkara, lalu teknisnya sampai di mana gitu, cara menyelesaikan perkara-perkara ini bagaimana gitu. Nah, itulah saya sempat melihat, wah ini sepertinya saya kayak lagi dites nih gitu.
Tapi ya puji Tuhan saya masih bisa memberikan solusi kepada mereka, memberikan way out, memberikan strategi-strategi untuk menangani perkara itu, dan juga menangani orang-orang yang nggak terima dengan putusan, korban yang nggak yang nggak datang misalnya, atau LSM. Nah itu bisa lah. Sampai sejauh kemarin itu selama kurun waktu 1 tahun saya jadi Kasipidum, semua terselesaikan dengan baik lah gitu. Mental pengaruh juga berarti ya, knowledge kan bisa jadi bagian penting. Betul. Tapi kalau mentalnya juga sudah down, agak susah juga untuk itu ya. Betul. Iya memang, mentalnya kebetulan mental baja nih. Karena basically orang Batak nih, jadi mentalnya kebentuk udah ya. Bisa gitu. Editor kita juga orang Batak, tapi mentalnya udah kena. Iya, ditinggal nikah mulu. Gimana ya? Ya itu kalau bener sih tadi tuh, kalau agak berat kalau cowok tuh dipimpin cewek ya. Maksudnya kan ada perselisihan ego. Soal ego ya. Iya itu kadang-kadang nggak bisa nih. Nggak lebih bisa jagoan gue betul, daripada apalagi misalkan yang cowok itu lebih lama istilahnya, lebih lama ditugasin di sini, tiba-tiba ibu baru datang lah udah jadi. Oh iya betul. Gitu tuh. Tapi untungnya lucky me, karena saya pernah di Jakarta Selatan. Jadi pengalaman saya bersidang, pengalaman saya menangani perkara itu cukup banyak dibandingkan dengan kemarin waktu saya jaksa-jaksa di Cimahi gitu. Jadi saya sidang kan kaki di kepala, kepala di kaki tuh. Dari lagu jam itu. Iya, ya kan? Lagu. Dari jam 11, jam 12 siang sampai jam 9 malam saya sidang kan. Jadi ketika mereka menyampaikan, "Bu, saya sidang sampai jam 8 malam, saya sidang sampai jam 7 malam." Kok kalian kayak gitu aja, kayak bersungut-sungut gitu ya. Saya aja yang perempuan jam 9 malam aja saya jabanin kok. Perkara-perkara berat juga saya sidangin dan semua all good gitu loh. Kok kalian nggak bisa seperti saya? Nah itu sering saya sampaikan sama yang jaksa-jaksa laki-laki gitu. Ayolah jangan mental cemen lah gitu. Ayo saya aja bisa, masa kalian nggak bisa gitu sih. Jadi pernah nggak sih sebelum sampai pada titik ini mentalnya kayaknya gue nggak bisa deh dalam posisi kayak sekarang nih, nggak bisa nih karena banyak banget tantangan atau banyak banget ancaman diskriminasi pada saat kayak mau lagi merintis nih sebelum jadi Kasih, pernah ngerasa mengeluh nggak sih kenapa ya gue ngambil jaksa gitu? Sebetulnya mengeluh pada saat saya ditugaskan dan dipindah ya dari Jakarta Selatan ke Subang, lalu saya Cikarang, habis Cimahi. Ada sih di mana one point itu saya pernah kayak berpikir, duh capek ya gitu. Kita dipindah-pindah terus begini tuh capek gitu. 1,5 tahun, 2 tahun terus dipindah lagi, jauh lagi dari keluarga. Gak pernah settle ya? Iya, itu ada yang seperti aduh Tuhan aku capek gitu. Kayaknya gimana kalau aku udahlah fungsional aja. Ada pasti. Dan itu saya alamin banget tuh kemarin. Tapi ya disitulah. Nah inilah pada saat Hari Perempuan ini saya mengatakan bahwa jangan pernah putus asa sebagai perempuan gitu. Jangan pernah menyerah karena semua itu Tuhan berikan karena kita mampu menghadapi ke depannya. Karena kita tuh, Tuhan tahu bahwa capability kita tuh bisa gitu loh. Jadi semua itu tantangan bisa saya lewati. Karena bisa saja jalannya berliku-liku dan nantinya berbuah manis gitu loh. Ada yang berliku-liku jurang, ada juga. Masalahnya kan kalau kita mungkin sebagai perempuan udah dari dalam hatinya kan udah gue bisa cuman kadang tuh orang-orang luar ada yang mesti ya persoalan sepele kayak persoalan cinta-cintaan terus bully-bullyan kan juga kadang bikin ini juga kan. Nah itu tuh yang harus disampaikan ke cewek-cewek juga tuh bahwa kadang ini juga mental perempuannya yang membuat dia didiskriminasikan dan didiskreditkan oleh laki-laki kan. Iya, apa tuh? Karena ngerasa kayaknya gue nggak mampu deh sebagai perempuan. Dia sendiri yang meng-underestimatekan dirinya ya. Betul. Udah ngebatasin ya kalau. Iya.
Ya itu tuh yang Makanya kan tadi Mbak Agnes bilang pada saat tertentu iya dia boleh mengeluh, tapi bukan soal mengeluhnya, tapi bagaimana dia bangkit ketika sudah terpuruknya itu. Iya, betul. Luar biasa. Kenapa tepuk tangan? masalahnya ada yang pernah jatuh bangkit lagi, jatuh lagi, Oh bangkit gitu. lagi. Saya jatuh tahu lagi, tadi bangkit kayak temen lagi. yang sempat disebut ya. Ada yang nggak kuat mentalnya gitu. Kalau memang, Nggak kuat mental ntar gila. nah itu Tuh. bener. ODGJ deh. Terus udah gitu jalan yang udah dia konblok dicabut-cabutin. Gitulah. Jembatan Itu yang yang udah dibangun. kayaknya yang di Banyuwangi ya? Ada lah pokoknya gitu-gitu mah ada. Kalau itu Siap gagal mental. nyalek ya. Gagal nyala. Beda, Karena beda Bapak soal. Jaksa pernah nggak sih diskusi soal kasus atau soal tugas dan fungsi yang kayaknya gue perlu diskusi sama Bapak nih, kayaknya Bapak bisa menyelesaikan masalah gue nih. Pernah sih gitu nggak sih? Pernah. Jadi pernah saya sempat konsultasi sedikit sama papa saya. Pah, ini aku ada perkara ini. Ya udah, cara kamu tuh begini gitu. Dikasih tahu gitu. Kamu terus harus begini. Nah, terus itu masalah perkara. Tapi saya kalau ngomongin perkara sama ayah sendiri sih nggak terlalu banyak ya, paling cuman sekali 2 kali. Tapi bapak saya yang sering banget bilang, gimana kerjaannya? Habis dari sini kamu kemana gitu? Maksudnya, ayo jangan kelamaan dedikasi di satu tempat atau ini atau itu. Jadi benar-benar yang support saya untuk bisa karir saya lebih maju Meningkat ya gitu. Iya. Oke. Jangan terlena di satu tempat gitu. Emang kalau jaksa itu ada stuck, posisi stuck itu? Ada. Ada. Oh, Ada sampai umur berapa gitu masih? masih kasih aja. Nah, itu yang- kasih itu kepala seksi Iya, aja. yang bikin naik ini apa? Maksudnya prestasinya kah atau emang Ada udah KPI-nya waktu juga kan ya? KPI-nya segala macam? Iya, nah itu kita tentunya harus punya prestasi, kita harus dikenal. Kalau kita nggak dikenal, ya terus kita mau diangkat bagaimana? Ibu habis dari podcast Bedil, wah, Wah, Kemana? semua orang di seluruh dunia kenal kan sama Ibu. Jangan ntar keluar dari sini, bu foto, padahal belum tayang ya. Udah kenal, ntar santai aja bu. iya. Tuntar. Good idea ya. Iya, kan ini podcast Bedil ini. Iya. Wah lagi digandrungi bu, sama karyawannya, sibuk edit. Gitu. Berarti secara tidak langsung Bapak juga yang membentuk karakter Mbak Agnes sampai Iya, sekarang. betul itu. Bapak masih tugas atau udah pulang? Udah lama pensiun, udah lama. Kapan terakhir kali ketemu Bapak? Wah, terakhir kali baru minggu lalu. Baru minggu lalu. Gak jadi? Gak jadi ya? Jadi kami dan tim karena udah mempersiapkan ini Iya. jauh-jauh hari gitu. Oh, Jadi kayaknya biarpun nggak jadi kan sayang. Kita panggilin aja. Kita manggilin aja. Silakan. kayak surprise guest ya. Nggak ada. Ternyata gak ada. Dari episode 1 gitu terus ya. Nggak ada. Di kurun waktu 5 tahun ini sudah banyak perempuan yang menjadi Menguasai. Kajati, Wakajati, Iya. ya, terus Kajari, bahkan banyak sekali sekarang ini. Nah, itu kan berarti membuktikan bahwa perempuan itu bisa loh, Membuktikan semakin banyak pria yang terjajah. bisa memimpin para kaum laki-laki maksud saya gitu.